Surga itu mahal, tapi bukan karena harganya, melainkan karena hati yang tak sanggup menahan godaan dunia. Dan neraka itu murah, karena dosa selalu ada di harga yang manusia mampu bayarkan. Mari kita diam sejenak, tarik napas dalam, dan tanya pada hati, apakah kita benar-benar sedang menuju surga, atau justru sibuk menikmati jalan menuju neraka yang tampak nyaman? Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, bagikan kepada orang-orang tercinta, dan tekan subscribe agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan. Komentar, like, dan share-mu bisa jadi amal jariah, insya Allah. Mari bersama kita kejar surga walau langkah tertatih, karena Allah melihat niat dan perjuanganmu, bukan kesempurnaanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir, mengapa jalan ke neraka justru lebih ramai daripada jalan ke surga? Mengapa tempat paling gelap itu seringkali diisi oleh orang-orang yang pernah mengaku cinta pada cahaya? Mengapa surga yang mulia tak diperebutkan sebagaimana kita memperebutkan diskon harga atau peluang usaha? Karena surga itu mahal, tapi tidak dalam bentuk nominal. Dan manusia sudah terbiasa menyamakan harga dengan angka. Padahal, untuk masuk surga, kita tidak diminta membayar. Kita hanya diminta tunduk, sabar, taat, dan tulus. Sedangkan untuk masuk neraka, kita hanya perlu satu hal, menuruti nafsu. Dan itu murah. Sebotol minuman keras, selembar uang sogokan, satu kalimat dusta, semuanya punya harga, dan kita sanggup membelinya. Tapi tahukah, neraka tidak pernah kekurangan pengunjung, karena dosa itu mudah dan lezat bagi jiwa yang lapar akan dunia. Maka jangan heran bila banyak orang mencari angka, meski harus menginjak hati saudara sendiri. Padahal Allah sudah mempermudah jalan ke surga. Tapi mengapa kita memilih jalan yang paling banyak cahaya palsunya? Kita hidup di zaman di mana harga sesuatu menentukan nilainya. Tapi kita lupa bahwa yang paling bernilai justru tak ternilai. Surga adalah tempat paling mahal, tapi tak diberi label harga. Tidak bisa dibeli dengan uang, tapi bisa didapat dengan amal. Anehnya, semakin mudah caranya, semakin sedikit yang tertarik. Karena manusia lebih suka sesuatu yang terlihat. Berapa banyak orang yang berani membayar jutaan rupiah untuk bersenang-senang, tapi berat menginfakkan 1.000 rupiah di masjid. Berapa banyak yang rela lelah bekerja siang malam demi dunia, tapi malas berdiri di malam sunyi untuk tahajud. Masuk surga itu tidak rumit, tapi perlu kesabaran, keikhlasan, dan menahan diri. Sementara neraka itu murah, karena dosa selalu tersedia dengan harga yang terjangkau. Kita ingin kaya, tapi sering lupa cara kayanya halal atau haram. Kita ingin dihormati tapi menempuhnya dengan menginjak harga diri orang lain. Kita ingin berkuasa tapi tak peduli harus mengorbankan siapa. Dunia membuat nominal menjadi segalanya. Bahkan dosa pun menjadi transaksi. Bayangkan, seseorang membeli dosa hanya dengan harga secangkir kopi yang dicuri. Atau dengan satu kebohongan kecil yang membuat orang lain kehilangan haknya. Atau dengan satu postingan penuh fitnah hanya untuk mencari perhatian. Neraka murah, karena setiap dosa itu ada nominalnya. Tapi surga tidak. Surga hanya bisa diraih oleh hati yang tidak ternilai. Hati yang takut kepada Allah. Maka jangan ukur hidup hanya dengan angka, karena yang menentukan tempat kembali adalah kualitas jiwa. Betapa banyak orang miskin harta tapi mewah iman, yang kelak jadi ahli surga. Dan betapa banyak orang kaya harta tapi bangkrut amal, yang kelak merintih di neraka. Maka pertanyaannya hari ini, kita kejar apa sebenarnya? Dalam kehidupan ini, manusia seringkali menilai segala sesuatu berdasarkan nominal atau harga yang bisa diukur dengan angka. Mulai dari nilai sebuah barang, jasa, hingga kehormatan dan kebahagiaan. Namun sangat ironis ketika nilai terpenting, yaitu akhirat, malah dianggap sesuatu yang jauh dan mahal.
Padahal sebenarnya sangat dekat dan mudah dijangkau dengan cara yang Allah mudahkan. Surga, tempat yang dijanjikan penuh kenikmatan dan kedamaian, sering dianggap mahal oleh manusia. Mahal di sini bukan karena ada harga uang, melainkan karena syarat-syaratnya yang dianggap berat oleh hati manusia yang penuh nafsu. Padahal Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ar-Ra'd 11. Allah telah memberikan kemudahan dalam syariatnya, memudahkan manusia untuk melakukan amalan kebaikan. Namun manusia sering merasa berat, memilih untuk menunda, atau bahkan meninggalkan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada surga. Di sisi lain, neraka dianggap murah, bahkan sangat murah. Tidak perlu modal besar untuk melakukan dosa-dosa kecil yang seolah ringan, tapi dapat menjerumuskan ke dalam api neraka. Seteguk minuman keras yang dibeli dengan harga murah bisa menjadi sebab masuk neraka. Satu kata dusta yang keluar tanpa berpikir panjang dapat mengantarkan pada siksa api neraka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Artinya, niat yang tulus dan ikhlas adalah modal utama menuju surga. Tapi ironisnya, manusia seringkali niatnya tertukar antara mencari dunia atau popularitas daripada niat beribadah kepada Allah semata. Banyak yang melakukan ibadah sebagai rutinitas atau kewajiban, bukan karena rasa takut, cinta, atau harapan kepada Allah. Ibadah pun dilakukan setengah hati, sehingga hatinya tetap penuh dosa dan maksiat. Ini menyebabkan banyak orang ibadah tapi tetap hidup gelisah, merasa kosong, dan jauh dari ketenangan hakiki. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah 43. Perintah ini menunjukkan bahwa ibadah adalah jalan mudah yang Allah berikan untuk mencapai ridha-Nya dan surga. Namun, yang menjadi masalah adalah bagaimana manusia menjalankannya dengan kesungguhan dan hati yang benar-benar bersih. Dunia memberikan banyak godaan dengan harga yang murah. Keinginan nafsu, harta, jabatan, dan kehormatan dapat dibeli dengan hal-hal yang berdosa, entah itu berbohong, menipu, atau bahkan mengkhianati saudara sendiri. Harga yang murah itu menjadi jebakan bagi banyak manusia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjauhi perkara yang syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Ini menegaskan bahwa menjaga diri dari hal-hal yang meragukan dan dosa kecil sangat penting, meskipun tampak remeh, karena itu dapat menjauhkan manusia dari neraka. Banyak orang berlomba mencari nominal materi sebanyak-banyaknya, bahkan rela mengorbankan hubungan baik dengan keluarga dan sesama, demi mengejar keuntungan dunia. Padahal, dunia ini sementara dan akan berlalu tanpa membawa apapun. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan kepadanya apa yang kami kehendaki untuknya di dunia itu, tetapi tidak ada baginya di akhirat kecuali neraka. Hud 15. Ayat ini menjadi peringatan bahwa mengejar dunia tanpa mempersiapkan akhirat adalah keputusan yang sangat merugikan. Orang yang hidup hanya untuk dunia tidak menyadari bahwa setiap amal baik dan buruk akan diperhitungkan dengan adil oleh Allah di akhirat kelak. Oleh sebab itu, memprioritaskan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah adalah kunci utama menuju surga. Surga itu mudah didapat bagi yang mau bersabar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Namun kesabaran ini bukan sekadar menahan lapar atau haus, tapi kesabaran hati dalam menghadapi ujian, godaan, dan keinginan duniawi. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang mukmin, kecuali Allah akan menghapuskan dengannya dosa-dosanya, sebagaimana pohon menggugurkan daunnya.
Ini menunjukkan betapa Allah memudahkan jalan kembali kepadanya melalui kesabaran dan ujian yang diterima seorang hamba. Tetapi, bagaimana jika seseorang mudah menyerah dan terus-menerus melakukan dosa tanpa tobat? Maka neraka menjadi tempat yang menanti. Banyak yang mengira bahwa dosa kecil tidak berbahaya. Namun Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu mendapat siksa yang pedih. An-Nisa 56. Maka jangan remehkan dosa sekecil apapun, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali godaan yang menguji iman kita. Mulai dari godaan materi, godaan hawa nafsu, hingga godaan untuk membalas dendam atau iri hati. Setiap godaan ini memiliki harga murah, sehingga mudah dibeli oleh manusia yang lalai dan kurang ilmu. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu menjaga hati dan niat agar tidak terjerumus dalam dosa. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Al-Bayyinah 7. Beriman dan amal saleh adalah paket lengkap menuju surga, bukan hanya satu aspek saja. Oleh karena itu, jangan pernah merasa cukup hanya dengan menjalankan ibadah tanpa memperbaiki akhlak dan hubungan dengan sesama. Banyak dosa yang terjadi karena manusia lalai menjaga lisannya, seperti berkata kasar, menghina, atau menyebar fitnah. Semua ini memiliki harga murah tapi dampaknya sangat besar, bisa melukai hati orang lain dan menambah dosa diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ini menjadi pedoman agar kita selalu menjaga perkataan agar tidak menimbulkan dosa. Selain itu, banyak orang yang rela mengorbankan waktu, tenaga, dan uangnya demi mendapatkan sesuatu yang sementara dan tidak kekal. Mereka lupa bahwa investasi terbaik adalah investasi akhirat, yaitu amal kebaikan yang pahalanya abadi. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Al-Baqarah 261. Ini menunjukkan betapa besar balasan Allah bagi orang yang berinfak di jalannya, dibandingkan dengan nominal yang dikeluarkan. Namun, kesadaran ini belum merata di masyarakat, sehingga masih banyak yang pelit beramal atau merasa amal kecil tidak berarti. Padahal, amal kecil yang dilakukan secara istiqomah lebih baik daripada amal besar yang hanya sesaat. Maka jangan menunggu sempurna, mulailah dari hal kecil yang kita bisa lakukan setiap hari. Dalam kehidupan, kadang kita melihat orang yang taat beribadah, tetapi tetap saja hidupnya sulit. Hal ini bisa jadi ujian dari Allah agar mereka semakin sabar dan tawakal. Karena sesungguhnya, hidup di dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Ini menjadi pengingat bahwa kenyamanan dunia bukan ukuran kebahagiaan sejati. Sedangkan orang yang memilih jalan maksiat dan menyenangkan nafsunya, ia mendapat kenikmatan dunia yang sementara, tetapi di akhirat akan merasakan azab yang kekal. Karena itu, penting bagi kita untuk memperbaiki niat dan memperbanyak amalan agar bisa masuk surga yang indah dan abadi. Dalam menjalani hidup, kita harus menyadari bahwa setiap pilihan kita membawa konsekuensi, baik di dunia maupun akhirat. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izin Allah, dan Dia Maha Adil dalam pembalasan. Oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Apakah sudah benar niat dan amalan kita selama ini? Apakah kita sudah serius mengejar surga dengan cara yang Allah perintahkan, atau malah terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi? Dalam Al-Quran, Allah berfirman, barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk surga, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. An-Nisa 124.
Ini adalah janji Allah yang pasti bagi siapa saja yang benar-benar beriman dan beramal baik. Namun, janji ini tidak datang begitu saja tanpa usaha. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak setengah-setengah. Jalan menuju surga memang mudah, tapi perlu keteguhan hati dan kesungguhan niat. Banyak yang mengira bahwa dosa bisa diampuni dengan mudah, sehingga mereka terus melakukan maksiat tanpa tobat. Padahal, Allah sangat membenci orang yang terus-menerus melakukan dosa tanpa ada penyesalan dan usaha untuk berubah. Maka tobat adalah pintu kembali bagi siapa saja yang ingin memperbaiki diri dan menghapus dosa. Namun tobat harus disertai dengan tekad kuat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, kita juga harus memperbaiki hubungan dengan sesama, karena dosa terhadap manusia juga harus diselesaikan dengan baik. Misalnya, jika kita pernah menzalimi orang lain, kita harus meminta maaf dan mengembalikan haknya jika ada. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia dan akhirat, maka Allah akan melepaskan dia dari kesulitan hari kiamat." Ini menunjukkan pentingnya saling tolong-menolong dan menjaga hubungan baik antar sesama. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh godaan ini, menjaga hati dan niat agar tetap lurus adalah hal yang sangat berat. Namun, dengan pertolongan Allah dan usaha sungguh-sungguh, semua bisa dilakukan. Kita harus selalu memohon kepada Allah agar diberikan hati yang bersih, niat yang ikhlas dan keteguhan dalam menjalani jalan kebaikan. Karena hati yang bersih adalah modal utama untuk mendapatkan rahmat Allah dan surganya. Selain itu, kita juga harus memperbanyak zikir dan ibadah agar hati tetap hidup dan tidak mudah terjerumus dalam dosa. Dengan menjaga hati, kita bisa menjaga seluruh amalan dan perilaku kita. Kita harus sadar bahwa setiap tindakan, perkataan, dan niat kita sedang dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, mari kita mulai membiasakan diri untuk selalu berbuat baik, sekecil apapun. Karena itu adalah investasi akhirat. Jangan sampai karena kesibukan dunia, kita lupa mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi nanti. Maka manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Kita juga harus ingat bahwa surga dan neraka itu nyata, dan setiap amal akan dibalas dengan adil oleh Allah. Tidak ada amal yang sia-sia, meskipun kita tidak melihat hasilnya di dunia. Sebaliknya, dosa yang dilakukan secara terus-menerus tanpa ada penyesalan akan membakar jiwa di neraka kelak. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha memperbaiki diri dan menjauhi hal-hal yang bisa membawa pada dosa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus memperhatikan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Banyak orang terlena dengan nominal dunia hingga rela menyakiti saudara sendiri, berbohong, atau mengkhianati kepercayaan. Padahal semua itu akan diperhitungkan dan menjadi sebab azab di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku sukai di antara kalian pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya." Ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak yang mulia dalam meraih ridha Allah dan surganya. Selain itu, kita juga harus menjaga diri dari sifat sombong dan takabur, karena itu adalah pintu masuk neraka. Maka rendah hati dan selalu mengingat kelemahan diri adalah kunci, agar hati tetap bersih dan dekat dengan Allah. Kita harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam setiap aspek kehidupan. Beliau adalah manusia yang paling taat, paling sabar, dan paling penuh kasih sayang. Dengan mengikuti sunnah beliau, kita akan mendapatkan petunjuk yang lurus menuju surga. Jangan lupa bahwa setiap malam dan siang adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan sia-siakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan menjerumuskan. Ingatlah bahwa setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, sedangkan dosa yang dimaafkan akan dihapuskan. Mari kita berusaha untuk selalu berada di jalan yang benar, menjalankan perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Karena pada akhirnya,
Hanya amal yang akan menolong kita di akhirat, bukan harta atau jabatan duniawi. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqomah di jalannya, menerima amal kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh berkah dan kenikmatan. Amin. Sahabatku yang sedang meniti jalan hidup, jika hari ini hatimu terasa gelisah, jika langkahmu terasa berat dalam kebaikan, jika dunia terasa sempit dan jiwa terasa hampa, maka mari kita kembali kepadanya. Kita sudah terlalu lama mengejar dunia dan melupakan tujuan hidup yang sebenarnya. Sudah terlalu lama kita menabung dosa, sementara tabungan amal belum terisi. Sudah terlalu banyak waktu yang terbuang, padahal maut bisa datang tanpa aba-aba. Mari sejenak menundukkan hati, kita panjatkan doa dari relung hati terdalam. Semoga Allah menerima kita sebagai hamba yang kembali. Semoga Allah membukakan pintu surganya bagi kita yang hina ini. Allahumma salli wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau yang maha pemurah dan maha pengampun, Engkau yang lebih dekat dari urat leher kami. Kami datang kepadamu dengan segala kelemahan dan dosa kami. Kami mengakui, terlalu sering kami lebih memilih dunia daripada surgamu. Terlalu sering kami menunda taubat. Terlalu sering kami menyakiti orang lain demi nominal dunia. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan berdosa. Jangan Engkau biarkan hati kami keras dan lalai. Jangan Engkau palingkan kami dari jalan kebenaran. Ampunilah kami, ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa seluruh umat Muhammad SAW. Lunakkan hati kami agar mudah tunduk. Ringankan langkah kami untuk menuju kebaikan. Jadikan kami termasuk golongan yang Engkau cintai dan ridhoi. Ya Allah, jika kami belum pantas untuk surgamu, setidaknya jangan Kau biarkan kami menjadi penghuni neraka-Mu. Masukkan kami ke dalam surgamu karena rahmat-Mu, bukan karena amal kami yang sedikit ini. Perkenankan kami memandang wajah-Mu di akhirat kelak. Allahumma ja'alna min ahlil jannah bighairi hisabin wala azab. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami penghuni surgamu tanpa hisab dan tanpa azab. Amin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Semoga setiap kata yang tertanam hari ini menjadi pengingat di saat kita mulai lelah dengan dunia. Semoga Allah menjaga hati kita agar tetap hidup, tetap lembut, dan tetap rindu kepadanya. Jika dalam narasi ini ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah. Dan jika ada kekeliruan, itu dari kelemahan diri kami yang penuh dosa. Mari kita saling mendoakan. Semoga kita semua dikumpulkan di surga yang sama, kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.